doa. Walaqad asratu li na'ti man awsafu tuhyi quluba tuhayyiju asjana. Amin. Walaqad asratu li na'ti man awsafu tuhyi quluba tuhayyiju asjana. Wallahu qad asna alaihi fama yushawil qawlu minna aw yakunu sanana. لكن حبا في السرائر قد دعا لماده صفوات ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجا إلينا وانظر إلينا وسقنا كأس الحنى وسفي وعافي عاجلا مرضانا أقضي لنا الحاجات أحسن ختمنا عند الممات وسلها عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وعليه ما حركت ريح صب أقصانا سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بمولد الحديث قد ضاعت الأكوان بمولد الحديث قد ضاعت الأكوان يا بهزة الدنيا يا نوهة الرحمن يا بهزة الدنيا يا نوهة الرحمن. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja karena guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, marilah sama-sama kita dengarkan Mau'izul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Raihan Al-Ghadri. Padanya waktu dan tempat. وسر الأسرار وتلياق الأغيار وعلى مفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Alhamdulillah, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para asatid, para pemuka agama yang hadir bersama kita di tengah-tengah kita semuanya, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mereka semua, beliau-beliau semua, Allah sehatkan ruhani dan jasmaninya, Allah mudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Makhluk ciptaan Allah yang maha kuasa diawali dengan lahirnya nur yang mulia, adanya nur yang agung, adanya makhluk yang sempurna, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran, kalau kita ingin berbicara tentang Nabi, kalau kita ingin mengenal Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka hendaknya setiap datang di acara Maulidur Rasul
tujuan kita mengadakan maulid adalah untuk menambah pengenalan kita kepada Nabi. Jika pembacaan maulid, hadir di dalam acara maulid tidak menambah dekat kepada sang pemilik maulid, yaitu Rasulullah, maka hadirnya kita, duduknya kita adalah suatu hal yang sedikit mendapatkan manfaat di dalamnya. Memang kalau kita membaca sholawat, pasti Allah akan membalas sholawat kita. Suatu ketika di dalam kitab dijelaskan, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, atani Jibril. Tadi Jibril alaihi salam mendatangiku, kata Rasul. Faqala li, Jibril berkata kepadaku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam atasmu, duhai Rasulullah. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, apakah Muhammad tidak ridha jika satu umatnya membaca solawat, akan aku balas 10 pahala atau solawat kepadanya. Dari hadis ini jelas bahwa siapa mereka yang duduk untuk hadir di acara maulid, baca solawat, baca maulid, pasti dapat pahala. Hanya kita datang ke maulid ini, bertambah atau tidakkah pengenalan kita kepada Nabi? Bertambah tidakkah kerinduan kita kepada Nabi? Jika ribuan majelis diselenggarakan, diadakan, tidak memberikan athar, apa itu athar? Bekas di dalam hati, tidak memberikan cerminan di dalam hati, tidak memberikan kenangan di dalam hati, maka hadirnya kita sedikit manfaat. Oleh karena itu, hadirin hadirat, setiap datang di acara maulid, niatkan untuk mendapat ridho Allah. Kalau datang di acara maulid hanya untuk rami-ramian, datang di acara maulid kalau nggak rami nggak semangat, itu adalah niat yang kurang baik. Karena kita datang pada acara yang sederhana, dalam acara perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad. Ini yang datang bukan sembarangan orang. Anda yang datang, yang duduk pilihan Allah. Betapa banyak orang-orang yang di luar sana Allah berikan kesempatan, waktu, nikmat, umur. Kenapa tidak Allah dudukkan di majelis? Anda, kamu saat ini dipanggil oleh Allah. Cuacanya dingin begini, lebih enak tidur. Tapi Anda diinginkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki Anda ke majelisnya Nabi Muhammad. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalamin Sayyidil Mursalin. Suatu ketika Nabi Muhammad ini duduk tengah-tengah sahabat. Kemudian Muhammad, Nabi salam alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu. Apa tujuannya? Apa manfaatnya baca nama Muhammad? Makanya kalau datang ke majelis, banyak-banyak baca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu kisah menarik tentang pahala sholawat. Biar kita yang datang ini sungguh-sungguh untuk Nabi Muhammad. Kita datang hanya beberapa jarak untuk Nabi Muhammad. Sementara dulu Rasulullah menyebarkan dakwah untuk mengenalkan manusia kepada tauhid yang sesungguhnya, kepada kitab yang sebenarnya, kepada ajaran yang sesungguhnya. Datang Rasul ke kota Taif sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dijawab oleh orang-orang Taif? Apa sambutan orang-orang Taif? Pada saat itu orang-orang Taif melempar Nabi Muhammad dengan kotoran onta.
Anda datang di sini disambut dengan tola al-badru alaina. Anda datang di sini sambut dengan hadra Nabi, berjuang siang, pagi, sore, malam, dakwah, ngajarkan orang Islam agar Al-Quran sampai kepada kita, agar iman sampai kepada kita, agar Allah disembah oleh kita, agar sholat dilaksanakan oleh kita. Nabi dulu dakwah di kota Taif, berdarah kakinya. Setiap jalan yang dijalani oleh Nabi diberi pecahan kaca untuk melukai telapak kaki suci Nabi Muhammad. Anak-anak kecil dibariskan. Untuk apa anak kecil di kota Taif dibariskan? Mereka diberi setiap batu. Setiap orang anak kecil diberi satu batu. Untuk apa? Melempari wajahnya Nabi Muhammad. Darah yang bercucuran tidak menghentikan langkah Nabi Muhammad. Anda baru diguyur hujan, Anda baru kedinginan, acara maulid, acara majelis ta'lim, Anda sudah minder dan mundur. Pantaskah kita akan minta dikumpulkan dengan Rasulullah? Dulu sahabat 13 perang Badar, itu panah, hujannya panah, bukan hujan begini. Ini baru hujan rintik-rintik, cepat dikit dingin. Masuk surga ini. Al-jannah bila balash, al-mahabbah lahul alamah. Surga itu tidak ada yang gratis. Cinta itu butuh pengorbanan, butuh bukti. Baru suruh datang majelis, males, capek. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dulu suatu ketika ada seorang namanya Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini orangnya luar biasa. Di dalam ucapannya beliau berkata ketika berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berdiri di pusaranya Nabi Muhammad, Sayyid Ahmad Ar-Rifai menggubah syair, mensenandungkan syair. Apa kata beliau? Fi halatil bu'di kuntu ruhi ursiluha tuqabbilul arda wa hiya anni naibati wa hadhihi daulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syabati. Duhai Nabi Muhammad, aku berdiri di pusaramu saat ini, duhai Rasulullah. As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai ketika berdiri di pusara Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Sayyid Ahmad Ar-Rifai membacakan syair untuk Nabi dari tempat yang jauh. Duhai Rasulullah, kuntu ruhi ursiluha, seringkali aku mengirim ruhku ke tanah Madinah ini. Tuqabbilul arda wa hiya anni naibati, aku kirim ruhku yang jauh ke tanah Madinah ini hanya ingin mencium jasadmu, kuburmu wahai Rasulullah, sebagai pengganti jasadku yang tidak bisa datang wahai Nabi Muhammad. Wa hadhihi daulatul ashbah qad hadarat, ini dia alam yang nyata duhai Nabi. Ini dia aku berdiri di hadapanmu duhai Rasul. Di alam yang nyata aku berdiri di kuburanmu, di makbaramu, di pusaramu. Famdud yaminaka kay tuhda biha syafati, aku datang dari desa yang jauh duhai Rasul. Aku datang dari tempat yang jauh duhai Rasul, agar aku bisa mencium tanganmu yang mulia. Ulurkan yang agung duhai Rasulullah. Kemudian saudara-saudara keluar dari makbarah Nabi Muhammad, dari kuburannya Nabi Muhammad, tangan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disaksikan oleh ribuan pasang mata, dan ini menjadi tanda karomah kemuliaan yang dimiliki oleh As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai pada saat mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi, assalamu alaika ya Rasulullah.
dijawab langsung salamnya oleh Nabi Muhammad. Diulurkan tangannya keluar dari kuburan Nabi Muhammad, tangan yang mulia Rasulullah dicium oleh Al-Imamur Rifai. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara, ini kisah, bukan khurafat. Ini kisah, bukan dongeng. Ini kisah terjadi berabad-abad lamanya, beratus-ratus tahun lamanya. Bahwa ini cerita menceritakan, saudara, meyakinkan kepada kita pecintanya Nabi Muhammad bahwa siapa yang cinta kepada Rasulullah, walaupun dia masih hidup di dunia, dia akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Sebelum kita ini bertemu di akhirat, alangkah beruntungnya kalau bisa melihat Nabi Muhammad. Alangkah indahnya wajahnya Nabi Muhammad. Alangkah indahnya wajahnya Rasulullah. Di dalam kitab Sahihul Muslim dijelaskan, ada seorang sahabat melihat bulan purnama. Sebentar lagi ngelihat wajahnya Nabi Muhammad. Sebentar lagi ngelihat wajahnya Rasulullah. Sebentar lagi ngelihat wajahnya, ngelihat bulan purnama. Kemudian orang sahabat itu ditanya, lebih mulia mana, lebih indah mana, lebih bagus mana, lebih sempurna mana antara bulan purnama dengan wajahnya Nabi? Sahabat tersebut melihat wajah Nabi, kemudian melihat bulan purnama, melihat wajah Nabi kembali, seraya berkata, wa huwa ahsanu wa afdalu minal qamar. Bulan purnama kalah keindahannya, Rasulullah lebih utama dan lebih sempurna daripada bulan purnama. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara, orang kalau datang di majelis ilmu, kalau tidak bertambah nikmatnya dalam baca sholawat, ada yang salah dalam niat. Nah, kalau datang di acara maulid tidak bertambah sholawatnya setiap hari kepada Nabi, ada yang salah dalam bacaan maulidnya. Makanya kalau keluar dari majelis seperti ini, dari acara maulid ini, jangan sampai putus bersolawat sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau masuk surga ente? Mau masuk surga? Surga enggak indah kalau enggak ada Nabi Muhammad. Surga enggak indah kalau enggak ada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau memang betul-betul Anda, kita ini semuanya pengen masuk surga, modalnya cuma satu, yakin dan cinta. Itu doang. Yakin dan cinta. Cintanya ente kepada Nabi Muhammad bisa dipertaruhkan gak? Bisa dibuktikan? Jangan berbicara cinta, kita ini jauh. Jangan mengaku cinta sama Nabi. Baru suruh datang bentar, capek. Baru datang bentar, baca maulid, kurang khusyuk. Baru baca bentar, pikiran udah kemana-mana. Andai kita ini sadar malam ini setiap baca maulid, kita sadar hati kita bersih, hati kita ini kosong dari hal yang kotor, hati kita ini jauh dari sifat maksiat, hati kita ini jauh dari sifat sombong, hati kita ini jauh dari sifat ingin dipuji orang, hati kita ini bersih dari sifat iri, hasud, dengki. Insya Allah setiap kita baca maulid kita akan melihat Nabi Muhammad. Kuncinya cuma dua, yakin dan cinta. Kalau Anda datang ke majelis ini cuma sekedar formalitas, tahu formalitas. Yang penting izin sama orang tua, bilang ada pengajian, pulang nggak bawa apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Kalau ente cuma datang, kita datang di sini hanya untuk suka-sukaan, rame-ramean, wallahi kita selamanya nggak akan melihat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, kalau kita mau bahas masalah Nabi Muhammad ini
nggak bakal selesai. Nah, kalau kita mau cerita Nabi Muhammad ini nggak bisa selesai, nggak bisa bakal berakhir. Jangan ngomong di majelis taklim. Kalau yang kecil ngomong nggak apa-apa. Kalau yang tua ngomong hati-hati. Al-Habib Fakhrul Wujud Abi Bakar bin Salim beliau mengatakan, orang yang suka ngomong di majelis taklim dikhawatirkan matinya susah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya kalau datang ke acara maulid, aneh pesan, karena menganggap yang hadir ini yang lebih muda dari ana, saudara ana. Kalau datang ke maulid pakai adab, pakai akhlak yang baik. Karena kita ingin mengundang Nabi Muhammad, kita ingin dihadiri oleh Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pasang adab yang, pasang akhlak yang, pasang adab yang, pasang sopan santun yang. Pengen gak majelis ini didatangi Nabi Muhammad? Pengen acara ini didatangi oleh Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syaratnya cuma apaan tadi? Yakin dengan, sekarang pertanyaannya saya mau tanya, yakin gak kira-kira nih? Yakin gak? Yakin? Saya mau tanya, Nabi Muhammad datang gak malam ini? Datang? Hah? Yakin datang? Ngelihat? Kenapa? Kenapa nggak ngelihat? Hah? Yakin Nabi datang? Ngelihat? Kenapa? Nggak ada yang bisa jawab. Kenapa nggak bisa lihat? Hah? Adabnya kita kurang. Hati kita kotor. Jadi kalau hati kita ini bersih, wallah, kalau sudah baca Thala al-badru alaina min thaniyatil wada, itu syair diucapkan oleh orang Madinah saat Nabi Muhammad datang dari kota Makkah. Kata ulama, tidaklah seorang membaca syair itu kecuali Nabi Muhammad datang. Kecuali Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi. Semoga kita ini Allah muliakan bisa berjumpa Nabi Muhammad. Semoga kita yang datang ini bisa bermimpi Nabi Muhammad. Pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Pengen ngelihat Nabi Muhammad. Hah? Pengen gak ketemu sama Nabi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir sebelum saya tutup, ini wasiat saya, amalkan. Saya jarang ceramah begini, jarang. Kan tahu sendiri gimana ceramah saya. Hah? Tahu? Ada hal berarti pada malam hari ini yang membuat saya ceramah begini. Amalkan bacaan ini. Kalau pengen dijamin bisa melihat Nabi Muhammad. Kalau pengen nanti bisa duduk dengan Nabi Muhammad, amalkan amalan ini. Kalau kita dikasih amalan sama guru, sama tuan guru, sama ajengan, sama kiai, kita percaya. Ini langsung amalan dari lisannya Nabi Muhammad. Ini amalan langsung dari Rasulullah. Ini amalan langsung dari manusia yang ucapannya tidak pernah salah dan tidak pernah berbuat dosa. Ini amalannya langsung keluar dari kekasih Allah. Ini amalan keluar dari manusia. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi itu tidak berucap dengan hawa nafsu. Ini amalan keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabb, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi diamalkan. Sehari gak usah banyak-banyak, 10 saja. Kata Nabi Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu 'ashran wa hina yumsi 'ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah.
Nabi bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali di waktu pagi hari, 10 kali ketika sore hari, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, maka berhak bagiku memberikan syafaat kepadanya yang membaca solawat di hari kiamat. Jadi kalau Anda pengen mendapat syafaat Nabi, jaminan dari Nabi, bisa kumpul di surga bareng Nabi, amalkan minimal paling sedikit baca solawat 10 di waktu 10 kali di waktu sore. Ini diamalkan. Saya jarang ceramah begini. Dan husnudzon saya, kalau Anda hadir dengan ikhlas dan tulus, baik sangka kita bersama kepada Allah, di mana dibacakan maulid, dan juga termasuk di acara ini datang arwahus shalihin, ruhnya para nabi, para rasul. Ke tempat ini datang juga ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya amalkan bacaan solawat tadi 10 kali. Solawat yang paling bagus itu solawat Ibrahimiyah. Tahu solawat Ibrahimiyah? Hah? Tahu solawat Ibrahimiyah? Tahu solawat Ibrahimiyah enggak? Enggak tahu. Ente solat baca solawat apa tuh? Solat ente baca solawat at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salihin Allahumma salli ala sayidina wa ala ali kama sallaita ala wa ala ali sayidina. Itu namanya solawat Ibrahimiyah. Enggak tahu solawat Ibrahimiyah? Katanya aku cinta sama Nabi, solawat Ibrahimiyah enggak tahu. Enggak tahu. Itu namanya yang dibaca dalam solat, solawat Ibrahimiyah. Solawat yang paling utama solawat itu. Ya. Kalau ente ditanya sama orang, Beb, solawat yang paling utama solawat apa? Enggak ada yang utama kecuali yang tadi. Yang lain kalah, solawat nariyah, tibil qulub, solawat nur, semuanya salah. Kalah dengan solawat Ibrahimiyah. Kenapa? Solawat yang lain, solawat tibil qulub, solawat munjiat, lagi solawat al-fatih, solawat asghil, apalagi solawatun nur, nurikas sari mamadadikal jari. Itu yang ngarang ulama. Ada juga yang ngarang Rasulullah, tapi setelah Rasulullah wafat. Tapi kalau solawat Ibrahimiyah itu yang ngarang langsung Nabi Muhammad. Waktu kapan Nabi Muhammad ngarang? Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna alan. Turunlah solawat tadi dari keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Makanya solawat yang paling baik solawat Ibrahim. Saya mau tanya, solawat yang lain dibaca dalam solat sah nggak solatnya? Inti tahiyat nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabab. Boleh dalam solat dibaca. Salawat dalam solat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina. Kenapa enggak baca sholawat nariyah? Karena syariatnya itu. Jadi sholawat yang paling baik adalah sholawat Ibrahim. Kenapa? Dua alasannya. Satu, sholawat Ibrahimiyah lebih unggul daripada sholawat yang lain dikarenakan sholawat Ibrahimiyah yang ngarang langsung Nabi Muhammad pada saat hidup. Kalau seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni fi kulli atwari ila akhir. Itu Rasulullah juga yang ngarang, tapi setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, yang kedua, sholawat Ibrahimiyah lebih utama daripada sholawat yang lain dikarenakan sholawat Ibrahimiyah dipakai dalam kalau yang lain tidak dipakai dalam Paham? Paham nggak? Kalau pengen berkumpul dengan Nabi, pengen dapat jaminan sama Nabi, minimal baca sholawat sehari berapa kali? 20. Yang ngomong 10 tuh nggak connect, sinyalnya 8G masih.
Allahumma shalli ala Muhammad. 10 kali di waktu, 10 kali di waktu. Paling gampangnya sholawat sallallahu ala Muhammad, itu disebut sholawat Jibril. Paham? Ente ngaku cinta sama Nabi, nama sholawat aja bingung ini. Kemarin Tottenham sama Manchester tahu siapa menang tuh? Gak ada yang tahu. Biasanya tahu ini. Orang zaman sekarang lebih cinta, lebih kenal sama pemain sepak bola daripada bacaan sholawat. Betul? Mau tanya, kenal sama Mobile Legend? Pasti tahu, jangan bohongin deh. Nah, coba tanya, sholawat tibil qulub apal? Asyril? Nah, bingung. Mau masuk surga ente? Masuk surga ente. Cinta itu butuh bukti pengorbanan. Banyak-banyak baca sholat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang zaman sekarang anak-anaknya dari kecil diajaran cinta pemain bola, cinta artis, gak ada manfaat. Cinta sama Rasul, cinta sama ulah, cinta ke majelis taklim. Dari kecil tuh bawa pengajian. Ibu-ibu yang punya anak yang belum kawin udah jangan halu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau waktu majelis jangan chattingan. Lu di mana? Gue di sebelah. Udah, kalau waktu majelis yang laki-laki jangan ngasih janji palsu, yang perempuan juga jangan udah baper, baru gituin doang udah terbang. Andaikan aku punya sayap. La ilaha illallah. Shallallahu alaihi Muhammad. Anak-anak zaman sekarang ini kebanyakan makan apa? Micin. Kebanyakan makan? Kayaknya kalau makan Indomie jangan pasang semua micinnya, biar gak bodoh. Datang ke majelis, lu datang nggak acara ntar gimana? Habib Rehan nih, ya gue datang dah, tapi hujan nggak apa-apa kan ada jaket ntar. Dingin juga kalau ada kamu hangat. Zaman sekarang ya datang ke majelis ada doi, datang ke majelis untuk Nabi. Orang sini cinta nggak sama Nabi ini yang perempuan nih? Cinta sama Rasul. Cinta enggak? Punya pacar? Oh, alhamdulillah. Berarti wanita baik. Ini boleh ente kalau mau jadiin harim boleh. Yang laki-laki punya pacar enggak? Enggak. Iya, muka-muka ente enggak laku memang. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau datang ke majelis niat karena Allah. Jangan nanti ke majelis sibuk chattingan. Berapa? 24 jam kita dikasih megang HP. Jangan di majelis main HP. Ya. Baca maulid. Renteng apa? Baca maulid yang benar. Ente kalau mati HP ente nggak masuk kamdali. Tapi kalau ente baca sholawat, dari ente hidup suka senang baca sholawat. Dari ente masih sekarang suka baca sholawat, insya Allah di alam kubur sholawat datang menyerupai cahaya untuk menerangi kuburannya ente. Allahumma shalli ala Muhammad. Bedain majelis, jangan samain dengan pemain bola. Nongkrong main HP nggak apa-apa, tapi kalau di majelis dengar. Paham nggak? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Harus semangat, jangan kelemar-kelemar nanti. Untung aja suara anak gak ada sekarang. Kalau ada udah anak gas ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Besok-besok kalau datang jangan main. Niat karena Allah. Tadi amalannya berapa baca sholawat sehari? Berapa? Sallu ala nabi. Baca 20 kali. Jaminannya apa tadi kata Nabi? Dapat syafaat. Pengen dapat syafaat. Sallu ala nabi.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alina. Kalau pengen dapat syafaat, suka-suka baca sholat. Yang lagi galau, yang gak cair-cair uangnya, banyak baca sholat. Yang banyak sumpek pikirannya, galau, kata orang sekarang itu, banyak baca sholat. Sholawat. Yang doanya gak makbul, banyak baca. Yang jomblo baca, yang jomblo baca, yang gak laku-laku baca. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Kalau kampungnya pengen aman baca, kalau majelisnya pengen berkah baca, kalau anggota majelisnya pengen berkah baca, kalau majelisnya ingin didatangin nabi baca, kalau ingin didatangin orang soleh baca. Sallu ala nabi. Siap baca sholawat, siap baca sholawat, siap amalkan sholawat. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sampai sini jelas? Jelas? Faham? Kalau datang ke majelis besok-besok jangan paham gitu baru boleh pulang dah. Udah paham boleh pulang. Ya main HP jangan ngobrol. Kalau anak kecil begini nggak apa-apa ngobrol. Yang tua kalau yang kecil akalnya belum sempurna, dia belum balik. Yang tua-tua begini udah balik, udah. Saya nggak balik Bib, cuman kalau ngeliat pohon cantik Bib, itu kelewatan kadaluarsa baliknya. Jadi kalau orang balik, kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, al-aqil takfihil isyarah. Orang berakal cukup pakai isyarat. Orang berakal cukup pakai tahu isyarat, pakai kode. Diam. Tapi kalau orang nggak punya akal, ngomong apa sih Habib tuh? Ngomong. Ntar pimpinan majelis bilang, silent, jangan ngomong. Begini kodenya, ngomong. Kenapa? Akalnya nggak ada. Bedanya manusia sama binatang apa? Berakal. Kucing punya akal? Punya. Ayam punya? Kalau ayam punya akal, lu habis ente dikerjain sama dia. Kalau ayam punya akal, ayam bisa pakai sendalnya ente lagi. Jadi perbedaan manusia dengan hewan apa? Makanya orang berakal cukup pakai isyarat. Kalau orang bilang di dalam majlis tidak boleh ngomong, tidak boleh main HP, orang yang berakal pasti tapi yang tidak berakal, yang berarti kalau yang suka ngomong itu nggak punya, ada yang ngomong, ada, nah, sadar diri dah, malas mau bilang sallallahu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, nggak usah banyak-banyak. Intinya yang penting kita istiqamah. Jangan nanti lemes-lemes datang ke majelis, betul? Jangan lembek-lembek datang ke majelis, betul? Jangan punya mental kerupuk, betul? Pemuda-pemuda zaman Nabi itu mentalnya kuat-kuat, jago-jago. Sallallahu alaihi Muhammad, sallu ala Nabi. Nah, sebelum ditutup dengan doa, ini anak promosi ini ada air dari Tajul Alawiyin, pondoknya Habib Bahar bin Ali bin Muhammad Bahar bin Ali bin Smith. Jadi suatu ketika Rasulullah pernah ngomong sama Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, mana kosomalun min sodakotin. Harta itu nggak bakal kurang setiap kali di sodakohkan. Ini bantu-bantu pondok Habib Bahar, nanti infak sedekah hadiah beliau. Walaupun kita nggak bisa bantu beliau dengan segenap apa yang kita punya, minimal sisihkan apa yang kita punya, kemampuan, pikiran, doa untuk kelancaran daripada pondok pesantren beliau dan keperluan pondok-pondok
beliau yang lain insya Allah. Ini harganya berapa nih? Udah tahu? 10 punya duit 10.000 ente? Nggak punya? Beli kota aja mampu ente. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah. Habibillah salatullah. Rasulillah salatullah salamullah. Sin Habibillah salatullah salamullah. Ala Taha Rasulillah salatullah salamullah. Ala Yasin توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله. توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة. ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب. مبروك ألف مبروك عليك. مبروك مبروك عليك. مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك. مبروك 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 ألف مبروك عليك. مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allah oh Ahad, hingga hidup selamat. Mabaruk alfa mabruk alaika. Mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik. Mabruk mabruk alfa mabruk alaika. Mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik. Mabruk mabruk alfa mabruk alaika.
مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك آمين 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 يا رب العالمين مبروك مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك. Jamaah duduk, jangan bubar, acara belum kelar. Belum ditutup dengan doa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Zain Al-Manani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. أفضل كل دعاء ونبينا من قبلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الحق علينا نحيا ولا نموت والهدى بالعصا إن شاء الله تعالى من الآمين آمين آمين ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syairin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam wasallim wa ala alihi washabbihi wa sairi kulli salihin ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim fa huwa asqatu qa'imin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nashiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah
kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi begitu banyaknya nikmat, beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, yang dimana jika kita ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun kita menghitungnya sebanyak tinta di air lautan, itu kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah sangat-sangat mulia ini. Salawat bertandaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana syafi'una waliyuna Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam, dan tidak lupa pula kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ujma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan ahsanal jaza telah menyempatkan hadir daripada majelis ini, wabil khusus kepada sahibul bait, kepada orang tua kita, ayah kita, Bapak Usman atau Kakek Usman kalau saya nyebutnya, yang telah menyediakan tempat, ya mata'anallaha bikulli hayati. Dan juga saya ingin menyampaikan jazakumullah khairan ahsanal jaza daripada Majelis Taklim Nurul Barakah, yang dimana acara ini tidak akan mungkin terlaksanakan kalau tidak ada Majelis Nurul Barakah, yang dimana bahkan ini panggung sampai ini acara dadakan, nggak jauh dari sebulan atau baru dua minggu kita acara ini, alhamdulillah tapi terlaksana. Saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Majelis Taklim Nurul Barakah, wabil khusus kepada Khadimul Majlis Ustadz Duduy, Ustadz Noval, Ustadz Edi, mata'anallaha bikulli hayati. Mudah-mudahan beliau ini selalu istiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan jasmani rohaninya. Mudah-mudahan beliau selalu berada dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan beliau selalu diperkuatkan keimanannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang telah beliau perjuangkan, apa yang telah beliau dakwahkan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua kalinya yang ingin saya sampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya daripada acara ini. Mungkin acara ini terbilang singkat ya, terbilang singkat, terbilang mungkin ya cukup sederhana, jamuan ala kadarnya, mungkin ya terbilang ya dadakan juga gitu. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas jamuan yang tidak mengenakan ini. Wabil khusus kepada warga daripada Kampung Pancagali, ana memohon maaf yang sebesar-besarnya. Komunitas kita wabil khusus daripada komunitas remaja pecinta sholawat memohon maaf yang besar-besarnya kepada warga daripada Kampung Pancagali dan juga Majelis Taklim Nurul Barakah. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya ya. Ketiga kalinya mungkin saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur. Kenapa? Pada hari ini kita dapat melaksanakan daripada Maulid Nabi. Walaupun tadi kita hujan dulu, basah, sampai tadi kita mulai rotib itu masih hujan. Ya, masya Allah. Dengan hadirnya daripada antum semua ikut memeriahkan daripada hari, saya sangat bersyukur, sangat berbahagia karena pada hari ini kita dapat merayakan hari kelahiran insan mulia, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita ini tidak akan Allah ciptakan kalau bukan karena adanya Rasulullah.
Yang di mana surga dan neraka, malaikat, alam semesta itu tidak akan Allah ciptakan kalau bukan karena adanya Rasulullah. Ya, saya, kamu tuh, ya, gak akan Allah ciptain kalau karena waktu itu ada nurnya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, maka daripada itu sepatutnya saya sangat-sangat bersyukur, kami Majelis Taklim Nurul Barokah, kami komunitas remaja pecinta salawat sangat bersyukur. Kenapa? Karena pada hari ini kita dapat melaksanakannya, walaupun ala kadarnya, walaupun gak mewah, walaupun sederhana, kami sangat bersyukur, sangat berbahagia, ya. Yang dimana walaupun tadi hujan dulu, ya, Masya Allah, dari pemudanya, mungkin dari pemudinya, ibu-ibu yang bahkan tadi udah bantu masak, ya, Masya Allah, saya ucapkan jazakumullah khairan ahsanal jaza, ya, wabil khusus kepada Majelis Taklim Nurul Barokah. Mungkin jika tidak ada Majelis Taklim Nurul Barokah ini tidak akan terlaksana. Seminggu dari sebelum acara ini sampai udah nebang bambu, ala kadarnya ini panggung kita bikin sendiri, ya, Masya Allah. Perjuangannya itu mudah-mudahan, lelahnya kita, mudah-mudahan bela-belanya kita untuk Nabi, bela-belanya kita Majelis Taklim Nurul Barokah dan yang lain para jamaah yang telah ikut berpartisipasi, bela-belanya untuk Nabi. Mudah-mudahan Nabi juga bela-bela buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga kalinya mungkin daripada spesial, ya, karena kan ini tadi acaranya itu Maulid Nabi, mungkin daripada kami punya hajat, yaitu sekaligus milad daripada komunitas remaja pecinta sholawat, dalam artian ulang tahunnya komunitas, yang alhamdulillah pada hari ini komunitas Repsol ini telah berdiri selama 3 tahun. Alhamdulillah berdampingan daripada Majelis Taklim Nurul Barokah. Mungkin kita sering pengajian, pengawasan di Bumina Bapak Usman. Kalau saya nyebutnya kakek karena saya masih saudara sama beliau. Ya, alhamdulillah beriringan, walaupun istilah kata kasar-kasarnya itu 1-2 orang yang hadir. Ya enggak banyak, 5 orang, 6 orang. Alhamdulillah Pak RT-nya ngedukung, Ustadz setempatnya, Ustadz Pupu, Masya Allah, ya. Alhamdulillah kita dapat berjalan, dan saya sangat bersyukur pada hari ini juga daripada milad, daripada hari berdirinya komunitas remaja pecinta salawat yang ke-3 tahun. Mungkin spesial dari sini saya ingin sedikit menjelaskan daripada latar belakang. Mungkin ada yang tanya-tanya, apa itu Repsol, ya? Bukan Repsol Honda, ya. Bukan Repsol merek motor Honda, tapi Repsol itu singkatan daripada komunitas remaja pecinta salawat, ya. Alhamdulillah. Mungkin daripada berdirinya itu sedikit unik Bu, sedikit unik. Kalau kata daripada Majelis Taklim Nurul Barokah itu berdirinya daripada ngumpul-ngumpul, lagi ngopi, lagi nongkrong, kalau istilah kata sabari main gaplek gitu. Alhamdulillah sekarang bisa berdiri daripada Majelis Taklim Nurul Barokah, daripada perkumpulannya yang tadinya ngopi sekarang alhamdulillah dari pengajian. Alhamdulillah itu rutin, alhamdulillah setiap malam Sabtu. Kadang di sini, kadang di kediamannya Ustadz Dudu, kediamannya Kang Nomo, ya Masya Allah. Di musola Nurul Iman, Masya Allah, ya. Nurul Islam, ya. Masya Allah, ya. Daripada majlis rutinnya itu, ya Masya Allah. Walaupun istilah kata 3 orang, 4 orang, yang penting istiqomahnya itu, karena istiqomah itu susah, ya. Jadi ini uniknya Repsol itu, mungkin kalau Nurul Barokah seperti sekian. Kalau Repsol ini sedikit unik. Kenapa? Karena kita berdirinya itu waktu itu lagi hadiran kayak gini, lagi hadir majelis ilmu. Cuman waktu itu kita hadirnya di Monas, majelisnya Nurul Mustafa. Kita hadir malam, anak sama teman-teman anak bawa rombongan, ketemu sama teman, dia juga bawa rombongan. Ya, jadi istilahnya rombongan anak ketemu sama rombongan teman anak. Nah, di situ itu yang uniknya itu anak cuma kenal teman anak, sama rombongannya nggak kenal. Begitupun teman anak kenalnya sama anak doang, sama rombongan anak nggak kenal. Nah, di situ singkat cerita kita bertemu nih, digabungin, kita gabung hadir majelis. Kayak gini nih, gabung sampai rame kita majelis hadir.
gabung, cuman dalam keadaan gabung itu kita masih cuek-cuek karena belum pada kenal gitu ya. Nah karena di situ singkat cerita nih, setelah hadir daripada Majlis Nurul Mustafa itu kita nginep Pak, bela-belain itu dari rumah naik kereta, kita hadir ke Majlis Nurul Mustafa di Monas waktu itu. Kita nginep, nggak pulang, nggak langsung pulang karena besoknya ada acara lagi Majlis Rasulullah, sama juga tempatnya di Monas. Malamnya Nurul Mustafa, paginya Majlis Rasulullah. Nah di situ yang uniknya itu setelah kita pulang, kita nginep di Istiqlal, di situ mulai akrabnya. Di situ mulai akrabnya sampai kita tidur bareng, ngampar di lantai, cuman beralaskan sarung, beralaskan sorban. Alhamdulillah, di sini mulai akrabnya dari mulai kenalan. Kenalan siapa namanya, rumahnya di mana. Alhamdulillah itu nginep semalam di Istiqlal, itu kita akrabnya luar biasa.